Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamam Triatmaja Rizkyadi dengan NIM 3101142237. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yang dialami guru sejarah sewaktu mengajar sejarah di persekolahan. Langsung saja. Permasalahan pengajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang. Kenapa SMA Negeri 10 Semarang? Karena saya bersekolah di situ. Jadi saya mengalami hal tersebut juga. Saya melakukan wawancara kepada guru saya. Didapatkan 3 poin ini. Yang pertama, permasalahan pengajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang, yaitu yang pertama ada belum siapnya mental para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Nah, belum siapnya mental para peserta didik itu dikarenakan apa? Guru saya menjelaskan bahwa belum siapnya mental para peserta didik itu, dikarenakan efek pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19 2 tahun kan kita diisolasi gitu, dikurung, sekolah di rumah, sekolah di rumah. Jadi mereka tuh masih terbawa suasana tersebut, sehingga ibu bisa melihat kesiapan mental mereka tuh masih kurang, masih banyak yang bodoh amat gitu tentang pembelajaran di sekolah. Mereka hanya tahu absen, kerjain tugas, udah gitu doang. Nah, dari penjelasan guruku tadi, berarti belum siapnya mental peserta didik ini menjadi permasalahan dasar setelah pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya pembelajaran sejarah ya, pembelajaran di sekolah tentunya ya, karena saya dulu juga mengalaminya. Memang benar, cuman absen terus ngerjain tugas, udah. Ada yang gak ngerjain tugas tapi lulus, adalah pokok itu yang pertama. Yang kedua, ada banyaknya kesalahpahaman ketika menerangkan sejarah yang kontroversi. Di sini tidak dijelaskan oleh guru saya kenapa ini bisa menjadi permasalahan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Semarang. Jadi saya bertanya-tanya dong. Di sini saya memiliki 2 perspektif. Mungkin guru saya tidak mau anak didiknya salah paham. Kan banyak orang salah paham mengenai sejarah yang kontroversi terus ditangkap banyak. Yang kedua, guru saya malas menerangkan ini sendiri gitu. Jadi ini bukan permasalahan pengajaran, permasalahan guru. Maksudnya ini permasalahan guru dong kalau mereka malas menerangkan sejarah. Tetapi setelah ditelusuri, yang benar tuh yang pertama, takutnya mereka salah paham dengan sejarah yang kontroversi itu. Udah dijelaskan panjang lebar, malah dibuat bercandaan. Itulah, membaca buku itu penting, jadi tidak tersesat gitu. Yang ketiga, ini keresahan guru saya sendiri ya, yaitu banyak siswa yang perlu beradaptasi dengan kondisi setelah pandemi. Seperti ya halnya yang pertama tadi, belum siapnya mental. Yang dimaksud di yang ketiga ini masih beradaptasi itu adab mereka. Ibu guru saya ini sangat menekankan adab berilmu, apalagi bahkan dia punya slogan, gak slogan sih tapi kayak
kayak slogan tapi gak slogan namanya, itu apalah lupa, yaitu adab berilmu harus lebih dulu dari ilmu itu sendiri. Jadi yaitu guru saya banyak kan, setelah pandemi itu kan siswa ada yang benar-benar jengkel lagi kan, ada guru lewat nggak tahu, bodoh amat itu ya, sumpah bodoh amatnya yang kerasa banget. Aku kan 6 bulan terakhir kan juga masih di sana kan, di SMA kan, beda banget sama aku pas kelas 1 SMA kan. Ya karena apa, beda zaman ya, masa cuman beberapa tahun beda zaman kan, yo nggak make sense. Ini gara-gara pandemi itulah jadi banyak siswa yang adabnya tuh kurang, sehingga guru saya tuh resah dengan kondisi tersebut. Nah selanjutnya yaitu tentang solusi permasalahan. Buku yang saya ambil yaitu tentang yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa, Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Nela Agustin, Ika Mariani, dan kawan-kawan. 28 Juni 2021. Nah, ada 4 poin yang saya ambil dari buku tersebut mengenai permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, kita sebagai pendidik harus mengetahui mental peserta didik itu sendiri. Itu sudah menjadi hal dasar ya. Apalagi pasca pandemi sangat terasa bagaimana mental mereka teruji, bagaimana lemahnya mental mereka. Kita bisa melihat itu. Bagaimana mereka bersikap bodoh amat, bagaimana yang seharusnya tidak dilakukan mereka lakukan. Nah, solusi yang bisa saya ambil dari buku tersebut yaitu pendidik harus bisa mengetahui mental peserta didik itu terlebih dahulu, untuk kita bisa tahu ke depannya akan melakukan apa, akan memberikan apa, dan yang terpenting tidak stres. Yang kedua, memberikan motivasi. Nah, di dalam buku tersebut memberikan motivasi, inspirasi itu adalah cara yang ampuh dalam meningkatkan mental siswa. Menurut saya buku sejarah itu buku dongeng. Aku gak merendahkan ya, tapi saya merasanya gitu, apalagi tentang pembelajaran masa lalu, superiornya para tokoh pahlawan. Di situ saya beranggapan nih bahwa tokoh-tokoh seperti inilah yang saya cari, bukan orang yang bisa terbang dengan jubah di belakang, bukan. Terus ada, udah jangan. Nah, sejarah sendiri kan menurut saya tadi kan buku dongeng penuh dengan tokoh inspirasinya yang dapat memotivasi para siswa dong. Nah, kita bisa mengambil hal-hal tersebut untuk memberikan gambaran, untuk bisa membuat mereka bergairah dalam pembelajaran sejarah tentunya. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik. Dijelaskan tadi keresahan guru saya tadi kan, ada berilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Jadi guru saya memberikan ruang, memberikan space untuk mereka untuk bisa lebih tahu guru itu apa, bagaimana cara menghormati guru itu gimana. Tidak ada guru di depan nyelonong kabur, gak gitu. Guru itu harus dihormati, kecuali guru
yang datang ngasih tugas terus hilang. Itu juga itu loh, harus dihormati juga loh, dengan cara ikut hilang, dengan cara mengerjakan tugasnya tentunya. Nah, tapi ada kemiripan teman saya ya. Pernah kan guru saya udah ngasih tugas nih, dia hilang kemana gitu, gak tahu, kita sekelas gak tahu. Nah, ya udah dong, ada teman saya yang pergi ke kantin. Dia ke kantin kan, ditinggal sendirian. Dia ditinggal oleh gurunya, kebanyakan ya ke kantin, tugas mah nanti, biasanya sih gitu. Ketemu gurunya, ketemu guru saya, ketemu guru yang ngechat ketua kelas, maaf ibu tidak bisa datang, maaf bapak tidak bisa datang karena masalah ini, dan kerjakan halaman ini. Ketemu di kantin dong. Wah, sangat. Selanjutnya, yang terakhir ada, kita sebagai guru itu harus memberikan suasana belajar yang baik. Tadi kan ada teman saya yang udah ngerjain tugas ini. Saya lihat dong, gak nyontoh ya, contoh saja, yaitu suasana belajar yang baik itu bisa dilakukan dengan kita traveling, kita hangout di tempat-tempat bersejarah. Wah, itu mah sudah biasa. Nah, saya ada solusi sendiri nih, solusi belajar yang baik. Jangan deh. Suasana belajar yang baik itu tidak hanya ke tempat bersejarah, kita tuh bisa melakukan itu di kelas. Ini kenapa saya memilih pendidikan sejarah gara-gara ini. Dimana beda dengan guru lainnya, guru sejarah saya itu lebih suka kompetisi gitu. Jadi setiap dia masuk pasti ada, dulu kan tambahan nilai kan lumayan banget kan. Nah, ada poin-poin sendiri, kuliah lah, seperti dia aktif di kelas. Nah, kayak gitu. Jadi beda dengan guru lainnya yang hanya menerangkan, berceramah full, tiba-tiba tugas. Tidak, bukan. Enggak gitu. Suasana belajar yang baik tuh enggak gitu. Nah, guru saya itu memiliki suasana belajar yang sangat bagus menurut saya. Dimana setiap ia masuk, dia hanya memberikan di papan tulis itu hanya misal masa Paleolitikum, ditulis Paleolitikum di tengah, terus pengertian, ciri-ciri manusia pendukung dan lain sebagainya gitu, kayak mind map gitu kan. Nah, kita nanti disuruh untuk mencari hal tersebut, mencari apa yang dipertanyakan oleh guru saya tersebut. Setelah itu kita disuruh maju. Nah, majunya itu enggak cepet-cepetan dong kalau kayak gitu. Nah, itu yang maksud saya. Suasana belajar yang baik itu menurut saya itu bagaimana interaksi guru dengan siswanya itu baik. Jadi suasana belajarnya jadi baik. Walaupun kamu jalan-jalan di tempat bersejarah, kalau hubungan siswa dengan guru itu sendiri tidak baik, ya sama aja dong, tidak ada suasana belajar yang baik. Bahkan suasana belajar yang baik itu bisa didapat dari ruangan yang kecil dulu, jangan yang tiba-tiba langsung buk gitu. Jangan.
lebih luas nanti, lebih pusing nanti kalau langsung tiba-tiba besar gitu. Jangan, lebih baik yang kecil dulu. Nah, udah permasalahan, udah solusi, terakhir penutup dong. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya pada kali ini, yaitu kita sebagai pendidik, dengan begitu banyaknya permasalahan dalam sistem pengajaran, kita sebagai guru harus bisa beradaptasi dan mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Maksudnya apa sih? Kita tuh jangan sampai stagnan di satu masa saja. Bahkan setelah pandemi dan sebelum pandemi itu, murid-muridnya udah beda sikap. Jadi sebagai guru, beradaptasi itu penting, dan kita juga perlu tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau tidak, kita habis nanti. Kita bisa mati sebelum menerangkan apapun di persekolahan itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya ambil dari permasalahan dan solusi tadi. Di sini guru saya menambahkan, guru saat ini harus bisa membenarkan adab muridnya terlebih dahulu. Sebegitu pentingkah adab dalam berilmu? Ini masih tanya besar bagi saya. Begitu besarkah adab dalam berilmu? Jika disangkut pautan ini sangat beda ya. Sama gak yo? Sama deh. Tapi karena ketidaktahuan saya anggar menyeloteh dengan jelek, jadi maafkan saya. Ini bisa jadi pertanyaan saya di perkuliahan nantilah. Pertanyaannya, apakah adab itu penting dalam berilmu? Terus pentingnya itu di mana? Wah, bagus. Bisa. Nah, mantap. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ganda yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya dapat menambah wawasan dan ilmu tentunya. Terima kasih kepada ibu guru saya yang sudah meluangkan waktu untuk membalas chat saya. Jadi kan saya bisa tahu keresahan guru sejarah ketika mengulang saya dulu. Terima kasih Bu. Saya harap dengan video yang saya buat ini bisa memberikan sedikit ilmu lah. Setidaknya masih ada ilmu di dalam video yang saya lakukan tadi. Bisa diambil yang baik-baiknya saja. Saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada perkataan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamam Triatmaja Rizky Ardi. Ciao.